Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali seperti biasa di hari Senin ini kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah. Tentunya dalam program acara kesayangan kita Hidup Sehat. Sebuah program acara yang kami suguhkan untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi untuk menyajikan seputar informasi terkait bagaimana kita mengelola dan menjaga kesehatan di dalam hidup kita. Dan pemirsa di rumah seperti biasa dalam Hidup Sehat kami telah menghadirkan kalau kali ini seorang psikologi klinis psikolog klinis yang nantinya akan berbagi informasinya kepada kita semua terkait tema yang akan kita bahas dan tentunya sangat menarik sekali, terutama ini untuk para orang tua dan anak-anaknya. Kita akan membahas tema terkait menjalin komunikasi antara orang tua dan anak-anak remaja. Nah, apalagi di fase-fase remaja nih ya, fase-fase yang memang itu sangat membutuhkan perhatian serta komunikasi yang khusus bersama dengan orang tuanya agar masa depannya juga nanti bisa terencana dan tercapai dengan baik. Nah, untuk itu kita langsung akan menyapa seorang psikolog klinis kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi pada siang hari ini. Sudah hadir Mas Darsyam Wiradi, MPsi Psikolog. Halo, Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Saya panggil Mas Adi ya. Iya, silakan. Biar lebih akrab nih ya. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat juga ya. Sehat. Dan Mas Adi, ini kali kedua kita berjumpa ya, Iya, tentunya benar. senang sekali dan seluruh pemirsa TVRI Jambi juga di rumah mudah-mudahan nantinya melalui tayangan ini bisa bersama-sama mendapatkan sebuah edukasi yang sangat menarik sekali terkait bagaimana komunikasi yang harus kita bangun antara orang tua dan anak-anak remaja khususnya ya. Nah, Mas Adi, kalau kita ngomongin masalah komunikasi nih ya, ini bonding antara orang tua dan anak ini harus terus terjadi nih ya, kedekatan yang begitu luar biasa. Karena kalau misalnya sedikit saja kita melewatkan momen, ya momen itu bersama dengan anak-anak kita, nanti kedepannya akan fatal sekali gitu ya. Karena juga kan kita banyak melihat kasus-kasus yang terjadi saat ini gitu kan. Kenapa banyak fenomena-fenomena kok anak-anak justru tidak menghormati orang tuanya, tidak merasa dekat dengan orang tuanya, cuma dekat dengan orang tuanya itu kalau mau minta uang jajan ya. Tapi untuk curhat tuh kayak ngerasa malu gitu ya. Nah, kita juga butuh tips nih, seharusnya nanti komunikasi yang baik antara orang tua dan remaja itu seperti apa. Tapi kalau kita boleh tahu, fase remaja yang dimaksud ini Mas Adi, itu di fase yang seperti apa sih dikatakan remaja? Oke, jadi yang dikatakan remaja itu adalah ketika seorang anak itu berusia 11 sampai 21 tahun. Jadi tergantung beberapa teori gitu. Ada teori yang mengatakan remaja itu adalah 11 sampai dengan 21 tahun. Ada juga teori yang mengatakan remaja itu dibagi 3 tahap. Remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Namun secara umum di Indonesia yang dikatakan remaja masuk dalam kategori anak di mana usianya 18 tahun ke bawah. Seperti itu. Dan itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 23 Pasal 19 tahun 2002. Oke, Tentang jadi anak dan remaja. berbagai teori dengan versi-versinya nih ya, Iya, nih ya. benar. Berarti ini rentan dari usia belasan sampai 21-an lah ya ini ya, kategori usia remaja. Nah, kalau di fase remaja ini biasanya nih kalau untuk psikologinya apa sih yang sedang dirasakan nih Mas Adi gitu ya? Apakah itu yang membuat perubahannya sehingga drastis nih untuk transisi menuju ke dewasa atau seperti apa? Iya, jadi transisi menuju dewasa itu benar juga. Jadi remaja itu dibilang anak-anak, dia sudah nggak anak-anak lagi. Dibilang dewasa, masih belum. Jadi masih ada sifat anak-anak, sifat dewasanya belum muncul. Kenapa dia merasa aneh? Karena secara fisik banyak pertumbuhan yang berubah, baik secara mental maupun fisik. Dari fisik tadi misalnya suara yang berubah, badan yang semakin besar, seperti itu kan. Ada beberapa organ-organ yang juga mulai berbeda, seperti itu. Nah, terus cara berpikirnya secara psikologis juga berubah. Lingkungan sosialnya juga berubah, semakin besar. Nah, namun kan itu menjadi suatu permasalahan ketika remaja tidak dapat beradaptasi dengan baik. Ada satu teori juga mengatakan jika fase remaja itu tidak terlewati dengan baik, maka di fase dewasanya juga akan sulit. Karena fase remaja itu kan fase yang berat bagi remaja ketika tidak didampingi dan tidak diberikan pengarahan.
seperti itu. Oke, berarti ini bisa menjadi fase yang berat ya untuk remaja ya. Yes, Tadi benar. yang disampaikan Mas Adi ketika memang tidak mampu melewatinya dengan proses yang baik. Nah, Betul. kita jadi ingin tahu nih proses baik pertumbuhan remaja itu harusnya seperti apa sih Mas Adi? Oke, proses yang baik pertumbuhan remaja gitu ya. Nah, untuk proses yang baik kayak kita mulai dulu dari akhir-akhir ini terkait berita tentang remaja. Itu banyak sekali remaja yang tawuran, miras, nafsa dan lain-lain. Itu per data 2020, 10 tahun terakhir itu meningkat menurut data KPAI terkait kenakalan remaja. Berarti kan di situ ada sesuatu yang berubah, terutama di era sekarang ini kan eranya sudah mulai digital, beda dengan yang dulu. Bagaimana dengan bagaimana sih remaja itu supaya baik? Tadi seperti saya katakan, bimbingan dari orang tua. Bagaimana cara membimbing, bagaimana cara orang tua mengasuh. Kalau mengasuh itu sedari dia belum lahir malah sudah harus disetting sampai usia remaja. Nah, ketika remajanya bisa terlewati dengan baik, maka kedepannya akan baik. Dan itu terkait juga pola asuh dari orang tua. Pola asuh orang tua itu sangat mempengaruhi remaja. Nah, ada beberapa pola asuh yang mungkin yang diterapkan dengan usia orang tua sekarang yang anaknya remaja, mungkin ada yang belum memahami terkait pola asuh karena sedari dulu ketika kita lahir yang diperhatikan hanyalah secara fisik, secara mental tidak sama sekali. Ketika kita imunisasi, ada posko imunisasi, yang diimunisasi adalah anak. Makanya, gizinya, dan lain-lain. Kalau gangguan mental itu kan nggak kelihatan. Kalau demam kan jelas, suhu badannya 38, 39, 40 itu jelas panas tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau remaja yang sakit mental mungkin agak nggak kelihatan karena banyak sekali gitu, terutama akhir-akhir ini beberapa remaja datang ke saya untuk berkonsultasi terkait kenakalan, terkait apa yang telah dia lakukan seperti itu, dan itu sangat berkaitan dengan komunikasinya dengan orang tua, pola asuh orang tua, terutama kehadiran kedua orang tua. Biasanya kan hanya ibu aja nih. Ibu aja, bapak sangat jarang sekali, atau kebalikannya, bapak aja ibunya jarang sekali. Seperti itu sangat berpengaruh baik pada remaja laki-laki ataupun remaja perempuan. Oke, nah tentunya akan menjadi sangat menarik sekali ya, tadi ya sudah sempat disinggung juga terkait bagaimana pola asuh yang baik. Nah, dan sebelum itu untuk pemirsa di rumah, kami telah membuka line telepon bagi Anda yang nantinya ingin bertanya dan berkonsultasi bersama dengan seorang psikolog klinis kita pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Nah, Anda dapat menanyakan seputar dengan tema kita pada siang hari ini, yakni menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anak remaja khususnya. Nah, kita kembali ke pembahasan yang sangat menarik ini Mas Adi ya. Kalau tadi dari sisi remaja, kalau kita boleh tahu esensi komunikasinya nih seorang orang tua ya dengan anak-anak remaja harusnya itu yang seperti apa sih yang perlu kita bangun gitu. Nah komunikasi seperti apa sih yang harusnya dibangun? Kalau tidak salah ada sebuah quotes ya dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah gitu kan, jadi sesuai zaman sekarang bagaimana sih cara mendidik anak, bagaimana sih cara komunikasi dengan anak. Sebenarnya dasar komunikasi itu yang perlu kita timbulkan ketika berkomunikasi dengan siapapun, bukan dengan anak saja. Jadi komunikasi itu kan adanya penyampaian pesan dari seseorang ke orang yang lain, di mana penyampaian pesan itu sebisa mungkin harus sesuai apa yang disampaikan dengan apa yang diterima. Nah, seperti itu. Nah, atau bisa disebut dengan komunikasi yang efektif. Jadi jelas kita sampaikan A, nyampainya di anak atau di teman kita A juga, tidak yang lain, seperti itu. Nah, kan namun kenyataannya pada saat ini komunikasi itu sangat sulit sekali, padahal media untuk berkomunikasi itu sangat banyak. Nah, namun media untuk berkomunikasi itu juga menjadi salah satu pengaruh kenapa remaja menjadi nakal, kenapa komunikasi pada remaja menjadi tidak baik. Nah, pada saat ini kasusnya remaja di malam hari
momennya kan itu harusnya bisa makan bersama keluarga, makan malam aja. Jika tidak bisa selalu bersama, siang misalnya makan siang, makan pagi, minimal makan malam. Karena di situ bertukar komunikasi, bertukar cerita antara anak dengan ibu, anak dengan bapak, anak dengan anak-anak yang lain. Nah, disitulah proses komunikasi yang paling penting. Namun, kenyataannya pada saat ini sangat jarang sekali remaja ataupun keluarga yang melakukan hal tersebut. Anaknya di kamar, maka nanti orang tuanya di meja makan atau di depan TV. Dan kebanyakan juga pengaruh gadget. Jadi komunikasinya terhambat dengan gadget. Beda komunikasi dengan handphone dan komunikasi secara langsung. Ada aura emosi yang bertukar kalau kita berkomunikasi secara langsung. Beda. Memang telepon itu, smartphone itu memudahkan kita berkomunikasi, apalagi ketika anak-anak itu sekolahnya jauh, misalnya di kota pelajar, di ibu kota, bahkan di luar negeri. Itu akan mengobati rasa rindu. Nah, cuman ketika anak itu di rumah, diusahakan orang tua untuk berkomunikasi langsung, diajak cerita langsung bagaimana perasaannya, bagaimana kesehariannya selama ini, apa kesulitannya, bagaimana rencana ke depan. Nah, mungkin itu yang sangat jarang dilakukan. Karena ya orang tua tadi mungkin orang tuanya terlalu sibuk. Nah, atau orang tuanya sangat jarang di rumah. Nah, itu terkait pola pengasuhan yang pengabaian. Jadi anak itu tidak mendapat asupan emosional, asupan sosialnya juga. Jadi ya anaknya bebas aja gitu kan, kalau dia diabaikan. Terus tuh terkait komunikasi juga nanti masuknya ke pola asuh juga ada yang permisif. Jadi orang tuanya iya aja apa kata anaknya, ma mau beli ini, ma mau itu, ma mau ini segala macam, tanpa ada negosiasi di situ. Kenapa harus A, kenapa harus B. Nah, sementara ada juga orang tua yang mungkin asertif kepada anaknya. Kenapa kamu pengen sekolah di sana? Apa yang kamu tuju di sana? Cita-citanya ke depan mau jadi apa? Terus jika terjadi masalah bagaimana? Seperti itu. Ada juga yang orang tua itu berkomunikasi, pokoknya kamu harus A, nggak boleh yang lain. Nah, itu juga sangat membentuk bahkan sampai usia dewasa. Karena ketika anak itu memang bagus ya kita lakukan peraturan pagi harus ini, siang harus ini, jam segini harus ini, tertata. Nah, cuman dampaknya ketika anak terlalu diberikan perlakuan yang seperti itu, ketika dewasa ataupun remaja akhir maksud saya, dia sulit, remaja itu akan sulit menentukan pilihannya. Sehingga dia harus tanya dulu nih, terkadang sama ibunya, Bu, nih saya harus pilih A atau B, Pak, ini saya harus pilih A atau B. Gitu. Dan komunikasi ini juga sangat penting karena apa? Ketika seorang anak laki-laki jarang berkomunikasi dengan ayahnya, jarang melihat ayahnya, itu akan sulit. Dia akan kebingungan konsep laki-laki itu seperti apa sih gitu. Karena ayah adalah role model bagi anak laki-laki, sementara ibu role model bagi anak perempuan. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika anak perempuan tidak dekat dengan ayahnya ataupun ibunya, dia akan sulit. Laki-laki yang baik itu seperti apa sih? Makanya kenakalan remaja itu terjadi karena tidak pernah mendapatkan sesuatu yang intens dari ayahnya seperti itu. Nah, jadi begitu kira-kira kenakalan remaja. Kenapa remaja itu terjerumus kepada hal-hal yang negatif, baik itu kenakalan, seks bebas, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi pada intinya memang karena kurangnya komunikasi efektif tadi ya, antara orang tua dan anak itu sendiri, ya Mas Andi ya. Nah, Mas Andi, kalau kita melihat nih, jadi seharusnya bagaimana sih komunikasi yang memang benar-benar dipilih nih sama orang tua nih ya, agar nantinya emosional ataupun diri sang anak ini juga ke depannya dalam menentukan masa depannya juga bisa bertindak sendiri nih. Tadi kan dari 3 jenis yang Mas Adi sebutkan ya. Harusnya kita bersikap seperti apa nih sebagai orang tua, Mas Adi? Oke, kalau kita lihat dari pola asuh ya tentang komunikasi tadi, bagaimana kita komunikasikan, menghubungkan antara pola asuh dan komunikasi. Ya sebaiknya memang yang asertif. Jadi anak itu tahu kenapa kamu harus bangun pagi, kenapa harus sholat subuh, kenapa harus belajar dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ada komunikasi dua arah. Jadi komunikasi efektif itu kan ada pertukaran informasi. Nah, seperti kata sebuah tokoh tadi, didiklah anakmu sesuai zamannya. Anak zaman sekarang, cita-citanya apa? YouTuber, Pak.
cita-citanya apa? Gamers mas gitu. Jarang anak sekarang yang mau jadi dokter, jadi polisi, jadi TNI. Mungkin ada, tapi beberapa. Nah, orang tua zaman dulu kan memang pengennya jadi kayak Habibie misalnya, jadi dokter, jadi polisi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang memang yang lebih baik asertif tadi. Jadi anak bebas menentukan pilihan dan orang tua juga harus memberikan pilihan. Kalau kamu menjadi A, maka kamu akan bla 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 bla. Apa yang akan terjadi ketika kamu jadi dokter? Kamu harus siap dengan jam jaganya, dia siap dengan tekanannya dan lain-lain dan lain-lain. Tanpa tanpa mengharuskan. Jadi ada pilihan. Nah, dan itu juga bisa dideteksi sebenarnya sejak dini. Anak ini potensinya kemana, minatnya kemana. Dan itu juga sebenarnya bisa dibentuk. Begitu. Dan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif? Ya itu tadi, yang saya katakan, handphone sangat mengganggu komunikasi yang efektif. Cukup mengganggu, maaf saya bilang seperti itu. Karena ketika kita berkomunikasi dengan anak di malam hari misalnya, ketika makan kan bisa tepuk pundaknya, gimana kakak hari ini, gimana abang hari ini, ada sesuatu yang menyenangkan bisa diceritakan, terus sekolahnya seperti apa, prestasinya seperti apa. Nah, sehingga anak itu merasa dihargai. Karena remaja itu juga memiliki kebutuhan untuk dihargai dan diapresiasi. Bukan malah selalu disalah-salahkan. Kebanyakan kan orang tua zaman dulu mungkin selalu menyalahkan. Inilah nih, gara-gara malas belajar. Inilah gara-gara sering minggat sekolah, dan lain-lain dan lain. Padahal anak malas belajar itu karena siapa? Anak cabut dari sekolah itu karena siapa? Nah, itu juga harus kita gali. Nah, mungkin agak sulit ketika orang tua mengetahui tentang komunikasi yang efektif ketika anaknya sudah remaja, karena sudah bingung nih. Iya, Sudah bingung nih, anaknya udah jadi nakal, dia saya harus bagaimana, Pak? Betul. Gitu. Nah, itu yang menjadi sebuah masalah gitu Iya, ya. sebuah Karena masalah. bonding ini memang benar yang Mas Adi bilang kan tidak kita tanamkan dari awal Yes, ya. Nah, benar-benar. sehingga memang anak masuk di fase remaja itu jauhnya udah mulai kelihatan gitu ya. Nah, jadi gimana nih Mas Adi kalau seharusnya misalnya yang tadi Mas Adi sampaikan gitu kan, bagaimana ketika makan, yuk ditepuk pundaknya, sementara perlakuan anak-anak remaja sekarang tuh udah berbeda sekali gitu ya. Iya, dengan benar. apa yang disampaikan, lantas lah ini kita sebagai orang tua harus seperti apa nih gitu. Remajanya udah jadi gini nih gitu. Iya. Oke, nah jadi itu menjadi suatu keanehan nanti bagi anak maupun bagi orang tua, karena anaknya sudah terjerumus kepada yang negatif Oke, misalnya. Gitu. Mas Adi tahan dulu ya Mas Adi, kita Siap. mau jeda iklan dulu. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan remaja. Tentunya bersama dengan psikolog klinis kita, ada Mas Darsyam Wiradi, MPsi Psikolog. Dan kami telah membuka line telepon bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami untuk berkonsultasi terkait bagaimana permasalahan pada usia remaja anak-anak Anda. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663855 atau di 0811743333. Mas Adi, kita sambung lagi ya yang tadi ya. Siap. Tadi benar kalau misalnya kan kita lihat nih di sekarang di pola asuh dia usia golden age ya sampai dengan menjelang dia 11 tahun, pembiasaan itu tidak dilakukan. Ketika masuk di fase remaja, canggung. Ya malu untuk menerapkan komunikasi yang baik itu terhadap anak. Sehingga kita sebagai orang tua acap kali memang kok anak saya seperti ini ya perkembangannya gitu, yang kok nggak deket ya dengan saya, ditambah dengan pengaruh gawai nih Mas Adi. Nah, lantas kenapa nih Mas Adi ya yang salah ini sebenarnya dari diri kita sebagai orang tua, atau memang ada hal yang bisa kita perbaiki bersama antara orang tua dan anak nih di keadaan permasalahan tersebut? Iya. Oke, apakah sedikit saya kutip, apakah ini murni kesalahan kita sebagai orang tua? Kalau menurut saya pribadi ya, orang tua itu tidak ada yang salah sebenarnya. Selagi mereka tidak memahami atau tidak mencoba tentang pola asuh yang baik.
tadi ada mengatakan tentang golden age. Usia anak 0 sampai 2 tahun itu di fase apa sih mereka? 2 tahun sampai 5 tahun sampai 4 tahun itu di fase apa sih? Nah, itu yang perlu kita pahami dulu mungkin sebagai orang tua. Namun seperti yang saya sampaikan di awal, kita tidak teredukasi untuk masalah pola asuh, masalah mental anak. Yang teredukasi ketika itu hanya masalah gizinya harus cukup, harus sehat, dan lain-lain, dan lain-lain. Sementara secara mental, seorang ibu tidak dibekali. Memang ada di beberapa puskesmas ataupun posyandu yang melaksanakan kegiatan tersebut. Adanya psikoedukasi untuk orang tua. Nah, cuman bagaimana caranya ketika anak remajanya sudah terlalu terpaut ke hal-hal yang negatif nih. Orang tua sementara canggung nih, tidak terbentuk dari dulu. Nah, kan itu juga dikarenakan mungkin pekerjaan orang tua. Ada orang tuanya mungkin pegawai negeri gitu, atau kerjanya terlalu sibuk dari pagi sampai sore, sehingga tidak ada waktu untuk anak. Apalagi kalau kedua orang tuanya bekerja. Anaknya dititipin sama si mbahnya, neneknya, kakeknya, seperti itu. Sementara kakek mungkin ada nenek yang mungkin usianya juga sudah mulai tua, jadi agak sulit ketika harus bermain dengan anak-anak, apalagi remaja gitu kan. Jadi itu juga sangat berpengaruh karena ada ketimpangan pola asuh antara ayah, ibu, kakek, nenek. Beda lagi nih nenek dari sebelah ibu, nenek dari sebelah kakek, bagaimana cara pengasuhannya. Itu sangat berpengaruh ke anak usia remaja gitu. Nah, ketika pola asuhnya permisif, maka anak itu cenderung melawan biasanya. Karena apa, dia mau dapat, nggak dapat tantrum biasanya kalau anak-anak. Terus kalau remaja nggak dapat, marah-marah. Nah, ada ngambek orang nih. ngambek. Ya, merajuk di kamar lah ya, 3 hari. Ada yang seperti itu. Gitu ya? Dan bingung nih ketika diajak ngomong, ini kok tiba-tiba orang tua ngajak ngomong. Sementara selama ini tidak pernah dapat yang namanya asupan emosional. Asupan emosional, maksudnya tidak pernah mendapatkan interaksi yang emosional. Interaksi emosionalnya biasanya hanya marah. Anaknya manut aja senang. Tapi anaknya tidak jadi mandiri nanti ke depannya, seperti itu. Terus bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya kita mulai lagi pelan-pelan. Mungkin dimulai lagi tanya kabarnya hari ini seperti yang saya sampaikan tadi. Terus itu lalu mungkin orang tua juga bisa menyadari ya. Terutama orang tua juga harus menerima kesibukannya gitu. Nah, namun pada dasarnya kebanyakan orang tua itu agak sulit tuh nerima kalau dia dulunya memang mungkin kurang perhatian, kurang melihat anaknya, kurang menyentuh anaknya, seperti itu. Nah, ketika ada kesempatan, maksimalkan kesempatan untuk mengasuh anak, untuk berkomunikasi dengan anak. Dan juga sebaiknya orang tua juga tahu nih lingkungan permainan anaknya, siapa aja temannya, kemana aja mainnya, agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Karena remaja zaman sekarang, bukan dari zaman sekarang, kenakalan remaja ini sudah terjadi sejak 1963 itu, teori pertamanya dari Searich. Terus meningkat sampai sekarang, bahkan 10 tahun terakhir juga meningkat kan menurut KPAI. Di Jambi pun juga sangat banyak sekali, di kota maupun di akhir-akhir ini di pedesaan, di kabupaten, itu sudah mulai banyak anak remaja yang bawa sajam. Panjang-panjang sekali sajamnya juga gitu kan. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, mungkin karena bapaknya juga tuh. Karena bapaknya tidak memperhatikan. Mungkin bapaknya juga nongkrong aja tanpa ada komunikasi sama anak, nggak ditanyain malam perginya kemana, mainnya kemana. Padahal ketika remaja diarahkan dengan baik, itu mereka bisa sangat baik sekali dalam hal apapun. Mau prestasinya akademik maupun non akademik, karena tubuh kita ini kan sangat bagus sekali, otak kita tuh sangat hebat diciptakan sama Tuhan. Tanpa ada batasan ketika kita mau belajar dan mau latihan, kita pasti bisa melakukan apapun ketika kita mau mencoba gitu. Begitulah juga kepada anak, apalagi masih anak-anak itu sangat mudah sekali untuk membentuknya. Makanya ada sebuah lagu itu, belajar di waktu kecil katanya kan, bagikan mengukir di atas batu. Betul. Padahal belajar itu kan sampai kita meninggal baru selesai belajar. Nah, jadi seperti itu. Mungkin orang tua bisa
memulai lagi secara pelan-pelan, mulai lagi mungkin dikasih hadiah anaknya, jalan-jalan untuk meningkatkan kerjasama. Kerjasama tuh yang sederhana aja, mungkin sambil kalau bawa bapak sambil perbaiki motornya mungkin, mobilnya atau sepeda atau perbaikan rumah sambil anaknya diajak. Nah itu untuk membangun bonding lagi. Kalau anak nggak diajak, dimanja terus, itu akan sulit. Bahkan ketika dewasa buat kopi sendiri aja kan nggak bisa. Harus butuh bantuan orang lain. Hal sederhana. Nah itu karena mungkin anaknya selalu, ya udah kamu pokoknya belajar aja. Jangan pernah kerjakan hal lain selain belajar. Oke, dia belajar, dia pintar, IQ-nya tinggi. Tapi secara perilaku, secara sosial, emosional, seperti apa? Nah, itu ketika seseorang itu sudah dewasa, hidupnya dengan kepintarannya saja, itu juga sulit. Karena kecerdasan itu tidak hanya intelektual. Ada kecerdasan secara emosional, secara sosial, supaya dia mandiri ke depan. Kalau enggak, anaknya enggak akan mandiri. Intinya dicoba komunikasi antara bapak sama ibu. Bapak sama ibu, orang tua, bapak sama ibu harus sejalan nih. Jangan ketika bapak marah, ibu seolah-olah sebagai penyelamat, yaudah sama ibu aja. Ketika anak nangis, bapak, wah sana sama mama aja katanya. Nah kan itu menjadi suatu ketimpangan. Nggak sejalan. Harusnya tapi ya ngomong-ngomong masalah itu berarti harusnya bagaimana porsi yang baik nih ya antara ayah dan ibu nih dalam menjaga komunikasi sehingga anak merasa memang benar-benar tidak ada yang melindungi ketika salah. Gitu. Benar, tidak ada yang melindungi ketika salah dan ayah ibu juga komunikasinya harus baik dulu. Karena anak itu adalah peniru yang baik. Peniru yang baik maupun anak maupun remaja. Jadi ketika orang tuanya mungkin cekcok, ya udah dia akan niru bagaimana cara orang tua marah. Bagaimana cara orang tua menyudutkan orang lain. Nah, itulah yang harus diwanti-wanti nih dari orang tua. Sebenarnya kan komunikasi itu sederhana. Kalau dalam bahasa Jawa dulu ketika saya sekolah, sederhananya disampaikan komunikasi, kowe muni tak kasih. Kamu ngomong, saya kasih. Itu. Nah kan, cuman kan harus ada negosiasi ketika komunikasi antara anak kepada kedua orang tuanya. Intinya orang tua harus satu jalan, nggak boleh ada satu yang marah, satu bela. Kalau nggak bisa satu jalan, ya udah yang satu diam aja, ikutin dulu apa kata bapak, atau ikutin dulu apa kata ibu. Nah gitu. Ada yang bapak mungkin terlalu mengetatkan peraturan, yang ibu enggak. Kamu pokoknya jajannya 10.000 aja, yang ibu ya udah nak nih 5.000. Jajan ke sana. Nah itu yang sulit. Nah jadi si anak akan sulit menahan diri ke depan. Sulit menahan diri ke depan karena pola perilaku menahan diri itu tidak dibentuk. Jadi dia cenderung konsumtif nanti ke depannya gitu kan. Nggak ada duit minta mama, nggak ada duit minta mama. Apalagi kalau seandainya kakek neneknya dekat, apalagi ini cucu pertama misalnya. Cucu pertama itu paling disayang, pokoknya apa mau langsung kasih, apa mau kasih, tanpa harus dia mencapai suatu perilaku atau suatu prestasi dulu. Walaupun sebenarnya orang tua itu harus menerima anaknya tanpa syarat. Mau kalah dia, mau menang dia, mau jatuh, kita harus tetap terima. Karena itu memang tetap anaknya si orang tua tadi, anaknya kita maksudnya, seperti itu. Oke, cukup nah itu terjawab ya. Menarik sekali ya tentunya bagaimana seharusnya memang komunikasi yang terbangun antara orang tua dan remaja itu ya dari sedini mungkin, malah itu yang terbaik. Dan untuk pemirsa di rumah kita informasikan kembali bahwa kami telah membuka line telepon dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk berkonsultasi seputar dengan tema kita pada siang hari ini, bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan remaja, Anda dapat menghubungi kami di 0741663385 atau di 0811743333 ya. Nanti sudah ada Mas Darsam Wiradi, seorang psikolog klinis kita yang akan membantu menjawab, memecahkan permasalahan yang terjadi seputar komunikasi antara orang tua dan anak di rumah ya. Nah, kalau kita balik lagi ke fenomena tadi yang sudah disinggung ya Mas Adi ya, terkait kenakalan remaja. Semakin kesini itu memang luar biasa fenomena terkait dengan kenakalan remaja itu sendiri ya. Tidak hanya bersifat anarkis ya, bahkan dampak kenakalan remaja ini sendiri pun ya di ranah sekolah kita juga bisa melihat bagaimana ada pola anak-anak yang
dia menjadi pelaku bully gitu kan ya, dia berani dengan teman-temannya, bahkan di satu sisi juga kita melihat ada yang menjadi korbannya gitu ya. Nah, lantas kalau untuk anak-anak yang seperti ini nih, Mas Adi ya, bisakah dengan mudah atau harus melewati proses yang seperti apa sih agar memang emosional yang sehat itu bisa terbangun kembali nih di dalam diri mereka, sehingga mereka bisa segera sadar ternyata perbuatan yang saya lakukan ini sebenarnya salah gitu kan. Silakan Mas Adi. Oke, ya terkait kenakalan remaja yang memang kasusnya sangat gawat sekali sekarang. Ditambah berita yang beberapa minggu lalu mungkin ya di satu daerah gitu kan. Nah itu kan juga terlihat bagaimana kelakuan anak, dampak dari suatu daerah dengan kelakuan anak seperti itu. Bagaimana cara merubah anak supaya emosionalnya bisa baik lagi? Ya itu mungkin cukup sulit, tapi sulit kan bukan berarti tidak bisa. Namun jangka waktunya cukup lama. Karena perilaku itu minimal bisa dibentuk dan dipatenkan, maksudnya dan tidak berubah lagi atau tetap stabil itu ketika 2 minggu. 2 minggu perilaku itu dibentuk dan konsisten. Nah mungkin itu bakal bisa untuk anak berubah menjadi pelaku bullying, sehingga dia tidak melakukan bullying lagi. Terkadang ketika kita beri pemahaman, ketika kamu membuli begitu segala macam, mereka tidak akan memahami hal tersebut. Karena ada kemungkinan pelaku bullying di masa remaja adalah korban di masa lalu. Oh, saya dibully nih. Oh, beginilah saya dibully. Oh, menyenangkan nih sebagai pembuli. Akhirnya ketika dia punya kekuatan, dia melakukan bullying. Ketika di masa lalu tidak ada power, jadi dia menjadi korban. Seperti itu. Dan ditambah lagi mungkin terkait pola asuh tadi, masih balik ke pola asuh kan, nggak berani cerita sama orang tua. Oh tadi dibully, tadi ini tuh segala macam. Munculnya ketika remaja. Ketika remaja sekolah SMA misalnya punya masalah di sekolah, teriak-teriak mungkin di sekolah, dipanggil guru BK, baru cerita sama guru BK, baru guru BK panggil orang tua, kan panjang jadinya. Guru BK panggil orang tua, baru orang tua tahu kalau anaknya pernah dibully, anaknya pernah jadi korban bully. Ternyata setelah kita telusuri lagi, banyak sekali trauma masa lalu yang dialami oleh si anak. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya mereka untuk tidak melakukan bullying lagi? Ya kita harus mengkondisikan lingkungan. Karena gini, seorang anak itu sangat dipengaruhi pertama oleh keluarga. Makanya kita membahas tentang menjalin komunikasi antara orang tua dan anak remaja. Setelah itu, siapa? Lingkungan. Itu dari teori ecological framework-nya. Jadi ketika anak tidak diterima di rumah, sulit dia mau menyampaikan sesuatu di rumah, sulit untuk berekspresi di rumah, ya di lingkungan lah. Kebetulan lingkungan nerima nih. Ada proses, wah keren, hebat bang, katanya seperti itu. Mantap kak, nah makin jadi nih. Apalagi di SMA itu atau remaja itu kan, yang paling penting adalah teman. Teman adalah segalanya. Skala konformitas paling penting. Makanya saya bilang tadi, orang tua harus tahu teman anaknya siapa aja. Rumahnya di mana aja. Orang tuanya kerja apa aja tuh. Sebisa mungkin coba ajak anak-anak teman itu ke rumah. Berproses, bermain di rumah. Berkegiatan di rumah. Jadi orang tua tahu. Gitu. Terkadang kan kita dibilang, jangan nak, gini lagi, gitu lagi. Belum tentu si anak akan mau. Ketika itu ditolak, jadi kan penolakan, berarti bukan anak mama ketika kamu membuli di sekolah, ketika kamu nakal di sekolah, berarti ya kamu tetap anak mama, tapi yuk coba pelan-pelan rubah perilakunya. Ketika kamu dapat merubah perilaku, dapat mungkin cukup berprestasi, kita akan jalan-jalan, misalnya ada iming-iming reward untuk seanak. Oke, bagaimana hari ini, adakah tadi ngebully teman, ngejek teman? Ada mah. Biasanya mungkin 10 kali, ada mah 8 kali. Oke, nggak apa-apa, bagus, udah turun 2 kali. Berarti kita apresiasi, jangan kita tolak. Itulah gunanya penerimaan positif dari orang tua terhadap anak. Orang tua itu pun bukan hanya ibu saja. Karena anak ini kan terbentuknya dari 2 orang, bapak sama ibu. Yang ngurus harusnya juga bapak sama ibu. Seperti itu. Jadi 2 konsep antara laki-laki dan perempuan sudah tertanam sama si anak. Gitu. Bagaimana sih laki-laki, bagaimana sih perempuan, kenapa sih nggak boleh ngebully? Nah, seperti itu. Karena korban bullying itu juga
mengalami gangguan emosional yang nggak kelihatan sama kita. Kenapa kita lihat mungkin ada anak-anak yang murung aja. Ketika kita ajak ngomong jawabnya cuma sepatah dua patah kata gitu kan. Berarti secara sosial emosionalnya tidak berkembang. Karena ada kekhawatiran ketika ngomong A langsung dibully. Atau mungkin ketika ngomong A langsung disalahkan. Jadi traumanya itu melekat gitu ya Mas Adi ya? Traumanya melekat karena tidak kuat dari kerangka ekologi yang kedua dari orang tua. Nah, kamu adalah seorang yang hebat misalnya. Kamu adalah seorang yang pintar, walaupun di sekolah mungkin belum bisa. Ayo kita coba belajar lagi. Seperti itu. Jangan hanya mengatakan, oh PR sudah dibuat belum? Ini segala macamnya sudah dibuat belum? Bajunya mana? Nah, itu. Jadi di situ. Nah PR-nya dikerjain yuk. Itu kayaknya lebih menyenangkan bagi si anak. Jadi oh ada ajakan nih sambil ibu kerjain yang ini, misalnya ibunya guru sambil ibu ngerjain rapor atau ngerjain apa belajar untuk besok, misalnya sama-sama belajar gitu kan atau mengulang pelajaran sama-sama, itu akan lebih menyenangkan bagi si anak. Karena pada dasarnya remaja itu kan juga pengen dihargai dan diapresiasi tadi. Jadi tidak melulu kalimat perintah nih ya yang keluar ya. Tidak melulu kalimat perintah. Jadi pemerintah atau gimana gitu kan orang tuanya nanti di rumah, seperti itu sih. Oke, nah itu ya jadi menarik sekali nih ya. Jadi bagaimana seharusnya memang komunikasi itu tadi terjalin ya Mas Adi ya. Tapi di beberapa kasus nih Mas Adi, kita juga sering menemukan bahwa di fase anak usia remaja ini yang sangat pendiam sekali. Ditanya bahkan orang tuanya di rumah pun juga demikian gitu kan. Coba juga misalnya di sekolah juga tidak mau, sangat menutup diri. Nah, dengan privasi dirinya sendiri sehingga orang tuanya pun kewalahan seperti itu. Nah, kalau tipe-tipe yang seperti ini juga termasuk dalam fase yang salah ketika pola asuhnya orang tua, atau memang ada jenis-jenis tipe-tipe ya, tipe manusia yang memiliki sifat seperti itu, Mas Ade? Oke, tipe manusia yang memiliki sifat seperti itu. Nah, ini agak sedikit sulit saya ya, tipe manusia. Jadi memang mungkin ada ya, tapi sekali lagi itu terbentuk dari rumah, dari kerangka yang kedua. Tadi juga Kak Mutia juga mengatakan orang tuanya ternyata juga pendiam di rumah. Nah, itulah yang terbentuk, orang tua pendiam. Orang tua ya, kerangka teori yang kedua. Orang tua pendiam. Anaknya apakah akan berkomunikasi di rumah? No, tidak. Nah, namun genetik itu akan turun nggak misalnya seandainya orang tuanya punya sifat seperti itu, Mas Ade? Secara teori sebenarnya genetik itu menurun ya. 20% genetik itu menurun ke anak. Misalnya nih, kalau yang paling ekstrim kita ceritakan, jadi saya pernah di rumah sakit jiwa itu ada 2 pasien laki-laki dan perempuan pengen nikah. Itu sangat disarankan untuk tidak punya anak. Karena anaknya kemungkinan besar juga akan mengalami gangguan mental emosional. Secara keturunan ya, belum secara perilaku. Dan secara perilaku kita pahami 2 orang nih, gangguan emosional kedua-duanya, gangguan jiwa berat kedua-duanya. Apakah mereka akan cenderung stabil? Belum tentu. Ketika mereka tidak stabil, akan ada lagi yang terekam oleh anak. Oh begini nih gangguan jiwa berat nih. Oh ketika sesuatu yang diinginkan tidak didapat, saya harus melakukan hal ini nih. Seperti itu. Nah itulah kenapa mungkin ada yang mengatakan, oh itu karena keturunannya. Bisa jadi. Karena 20% secara genetik ya. Dan sisanya secara sifat dan perilaku. Ketika orang tuanya mungkin pendiam, ya udah anaknya bisa jadi pendiam juga. Ketika orang tuanya mungkin sering bercerita, sering berkomunikasi, sosialnya bagus di masyarakat, anaknya pun juga seperti itu biasanya. Karena biasanya orang tua selalu mengajak anaknya, oh nih anak saya nih sekolah di sini nih, pernah juara ini nih, itu segala macam. Biasanya kalau orang tua selalu membanggakan si anaknya. Jadi si anak muncul harga dirinya nih. Oh iya, saya anaknya papa nih. Saya selalu dibanggain nih. Tapi ketika dia terjatuh juga nggak harus dipurukin, nggak harus dijatuhkan. Nggak apa-apa nak, belum juara hari ini. Oh, ada telepon. Ada telepon masuk, kita coba angkat ya Mas Adi ya. Iya, silakan. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo, ya kita mendengarkan suaranya sangat kecil sekali di studio. Boleh dibesarkan volumenya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa di mana? Pablo, Pak. Pablo. Oh, Pablo. Di mana nih Pablo? Saya di Planai. Iya, kita tidak bisa menangkap nih ya suara Pablo dengan jelas di studio nih ya. Di Planai. Halo? Halo, halo. Iya, sayang sekali ya tidak bisa terdengar dengan jelas ya Mas Adi ya. Iya. Kenapa dia masuk ya? Nah, barangkali bisa dicoba kembali di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333 ya. Anda dapat berkonsultasi terkait dengan tema kita bagaimana seharusnya menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak khususnya di fase usia remaja mereka. Nah, nih kita sambung nih ya Mas Andi ya terkait tadi bagaimana tadi sudah kenakalan remaja itu sendiri ternyata memang salah satu faktornya adalah dari komunikasi yang tidak baik ini ya. Lantas nih Mas Andi ya setiap manusia pasti bisa berubah gitu ya. Nah lantas seharusnya nih sebagai orang tua baiknya apa sih yang harus kita lakukan sebelum semuanya terlambat? Oke. Ya, apa sih yang harus dilakukan orang tua sebelum semuanya terlambat? Yang pasti Oke, jangan dijawab dulu ya Mas Adi. Oke. Kita udah dapat kode nih ya. Kita Siap, harus siap, jeda siap, dulu. siap. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam Hidup Sehat pada siang hari ini dan kita masih membahas terkait bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak pada fase remaja khususnya. Dan tadinya kami telah membuka line telepon, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Anda dapat berkonsultasi terkait dengan tema kita pada siang hari ini dan sudah ada seorang psikolog klinis kita yang nantinya akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Nah, kita ke jawaban yang tadi ya Mas Adi ya. Apakah sudah terlambat ataukah memang bisa nih ya untuk melakukan itu semua nih sebelum terlambat nih gimana? Oke, apakah sudah terlambat atau masih bisa? Ya, jawabannya masih bisa. Karena masih remaja ya, cuman masuknya sedikit sulit dibanding kita bentuk dari awal. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama sekali kita harus tahu kebutuhan dasar kita sebagai manusia dulu nih. Oke, ada telepon. Ada telepon masuk, Mas Adi kita coba angkat ya, mudah-mudahan terhubung. Amin. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Halo. Halo. Ya, halo, apakah terhubung? Iya, sayang sekali nih ya, kita juga belum bisa menangkap suaranya dengan baik di studio TVRI Jambi nih. Halo, selamat siang. Halo, halo. Iya, sayang sekali ya. Sepertinya mungkin ada gangguan sinyal ya. Nah, boleh dicoba kembali ya nih ya penelpon yang ingin masuk di 0741663385 atau di 0811743333. Nah, langsung silakan Mas Adi. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pastinya kebutuhan dasar kita sebagai manusia nih, kita pasti juga ingin didengarkan. Ya. Orang tua pasti juga ingin didengarkan, pasti juga ingin dihargai. Berarti itu dulu yang harus kita lakukan. Lakukan pendekatan seperti tadi. Apa sih yang kita butuhkan? Lalu bagaimana sih dengan kebutuhan si anak? Bagaimana sih orang tua berempati? Mungkin orang tua boleh membayangkan ketika beliau remaja. Namun kan sangat berbeda sekali antara pengasuhan. Oke. Ya, ada telepon yang masuk, mudah-mudahan kali ini terhubung ya. Ini sepertinya luar biasa antusias sekali ya, ini ingin berkonsultasi di siang hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, oh sayang sekali terputus ya. Nah, boleh dicoba lagi ya, kita ingatkan di 0741663385 atau di 0811743333 ya. Sayang sekali terputus lagi nih Mas Adi ya. Iya, nggak apa-apa. Barangkali memang
yang nelpon ini ingin berkonsultasi nih terkait bagaimana komunikasi yang bisa terjalin dengan baik nih dengan anaknya ya. Nggak apa-apa, kita tunggu, mudah-mudahan terhubung kembali. Silakan Mas Adi, bagaimana seharusnya? Oke, bagaimana seharusnya tadi kita kembalikan kepada diri kita. Iya, ada yang masuk. Ya, kita coba angkat ya. Kita coba. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pablo, Mbak. Pablo, tadi saya nelpon susah. Oh iya, Pablo. Alhamdulillah akhirnya terhubung juga ya. Pablo di mana? Saya di Telanai, Mbak. Oh, di Telanai. Baik. Pablo, kita di siang hari ini mengangkat tema bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Sudah ada seorang psikolog klinis kita di studio TVRI Jambi. Boleh langsung berkonsultasi apa yang ingin ditanyakan? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Pablo. Jadi begini, saya ingin bertanya nih, Mbak sama Masnya, bagaimana cara kan di sini kan saya sebagai generasi Z lah, anak muda sekarang. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk kita lebih dekat terhadap orang tua kita, Mbak, dengan cara yang efektif gitu. Iya. Oke, ada lagi, Pablo? Ya, Mbak, itu aja. Udah itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Pablo telah bergabung di siang hari Nah, ini ya. sama. Ini anak remaja nih sepertinya. Iya, ya. sepertinya Ini langsung iya. nanya, gimana nih seharusnya nih Mas Adi ya untuk kita bisa lebih dekat dengan orang tua kita sendiri ya. Barangkali mungkin memang banyak anak-anak di luar sana, dia ingin mendekatkan diri dengan orang tuanya, namun di satu sisi kesibukan orang tuanya. Ada juga orang tuanya ingin dekat dengan anak, tapi di satu sisi anaknya yang menjauh. Nah, mudah-mudahan nih akan langsung dijawab. Silakan Mas Adi. Wah, ini Pablo harus kita apresiasi nih. Iya. Ternyata bukan orang tuanya aja yang dekat ke anak. Anak pada dasarnya sangat ingin dekat sama orang tua. Iya. Sangat ingin ada bonding yang bagus, ada kedekatan emosional yang bagus dengan orang tua. Namun mungkin orang tuanya terlalu sibuk. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, orang tua mengajak anak untuk berkegiatan, apapun itu, mau bersih-bersih, mau cabut rumput, mau perbaiki mobil, motor dan segala macamnya. Begitu juga anak. Ketika tidak diajak, ya udah menawarkan diri. Pak, butuh bantuan, Pak? Bu, butuh bantuan, Bu. Dan jangan memilih-milih. Oh, nyuci piring kerjaan anak perempuan nih. Oh, nyuci mobil kerjaan anak laki-laki nih, gitu. Tujuannya bukan di pekerjaannya, tapi di kedekatan emosional, gitu kan. Bahkan ngiris bawang pun anak laki-laki juga boleh tuh mengupas sebisanya, gitu kan. Bagaimana kalau orang tuanya tidak ada di rumah, sibuk misalnya, gitu kan. Ya mungkin boleh diusahakan setiap malam ketika pulang, datang orang tuanya salim, ajak makan, dikasih minum, dan lain-lain. Atau ketika orang tuanya libur, diajak berkegiatan, diajak jalan-jalan sama anaknya. Tanpa anaknya harus menuntut sesuatu yang lain. Karena anak itu pasti membutuhkan waktu orang tua. Karena mungkin di fase sebelumnya sangat sedikit kedekatan antara anak dan orang tua. Karena orang tua terlalu sibuk dan lain-lain misalnya, gitu kan. Anak yang namanya anak remaja kan pengen nih, tapi sulit. Seperti apa nih ngedeketin orang tua Kadang saya? malu juga nih Mas Adi nih ya, kok malu mau misalnya ngungkapin rasa sayang atau cinta kita ke orang tua dengan say hello aja tuh kadang malu. Nah, gimana sih ngebuang rasa malu itu gitu? Kenapa malu? Karena mungkin takut ada penolakan dari orang tua. Nah, kalau malu, cemas, segala macam yang dirasain, sampein aja. Bu, saya mau nyampein sesuatu. Pak, saya mau nyampein sesuatu, tapi saya malu. Apakah orang tuanya secara alami akan menolak? Ya udah, kalau malu janganlah gitu. Enggak kan, pasti orang tua akan terima dulu nih. Oke, nak, apa nak cerita yang memalukan itu? Tenang, Bapak tidak akan lebih mempermalukan kamu. Coba kita cerita dulu apa permasalahannya, apa yang membuat kamu menjadi merasa malu. Karena orang tua adalah orang pertama yang akan membentuk harga diri anak. Gitu. Jadi ketika dia diapresiasi, ketika dia mau menang, dia mau gagal, itu kita harus tetap apresiasi, tetap kita dukung. Ya, sepertinya beberapa banyak lagu yang beredar gitu kan, kayak lagunya si Nadine, ketika kalah tetap disayang kata dia kan, apalagi ketika jadi juara. Nah, seperti itu. Namun anaknya agak sulit. Coba aja, kalau tidak dicoba nggak akan tahu. Mungkin awalnya
agak sulit karena orang tua juga mungkin, "Pak, ayo makan, Pak." Yuk, gitu kan. Sok cool nih bapaknya atau ibunya nih. Mungkin nanti hari kedua baru, "Ayo makan, Pak." "Ayo, Nak." Gitu. "Makan apa hari ini?" Atau cari waktu makan di luar bareng, diskusiin. Diskusi itu kan dari hal yang paling kecil aja. Mau makan apa? Makannya di mana? Sukanya apa sih sebenarnya, mau jalannya kemana? Nah, dari situ akan membentuk perilaku si anak. Dan si anak pun juga karena remaja ini kemampuan kognitifnya sudah mulai sudah mulai berkembang. Orang tuaku nggak pernah punya waktu sih. Coba dah ajak orang tua seperti itu. Walaupun jauh, orang tua itu bisa kita telepon. Boleh kita ceritakan apapun yang ingin kita ceritakan kepada orang tua. Karena orang tua adalah seharusnya orang yang paling dipercaya. Seperti itu. Dan yang paling dekat dengan anak. Begitu juga orang tua kepada anak. Ini sekalian kita jawab yang tadi ya, bagaimana seharusnya orang tua gitu. Seharusnya orang tua membuat anaknya nyaman. Unconditional positive regardnya harus bagus. Penerimaan positifnya harus bagus kepada anak. Agar anak merasa didengarkan, merasa dihargai, dan merasa pendapatnya tuh bisa diterima. Seperti itu. Selain itu juga orang tua juga harus menentukan gaya komunikasi yang seperti apa sih yang harusnya dilakukan pada anak, kedua orang tua, bukan bapak atau ibunya aja. Jadi nggak ada ketimpangan di situ. Begitu. Oke, jadi gitu ya Mas Andi ya tadi ya, mudah-mudahan untuk Pablo tadi terjawab nih ya pertanyaannya ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa langsung dipraktekin ya untuk bisa efektif dan terjadilah komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Nah, baik nih Mas Andi, sebagai kesimpulan kita nih ya dalam menjalin komunikasi antara orang tua dan remaja yang baik. Nah, seharusnya ya kita berharap komunikasi itu akan terus berjalan dan terjalin dengan baik gitu ya Mas Adi ya. Namun seiring berjalan waktu justru tidak semuanya bisa berjalan baik. Silakan, bagaimana seharusnya? Oke, bagaimana seharusnya? Sebelum itu kita harus ketahui dulu kebutuhan remaja itu adalah diterima dan dipahami. Nah, jadi dari hal itu kita juga harus belajar dari orang tua seharusnya bisa menerima dan memahami, mendengarkan keluhan anak, memberi saran, dan lain-lain. Karena masa remaja itu adalah masa yang sangat penting. Lalu, tentukan pola asuh. Bagaimana pola asuh yang baik untuk anak, dan harus sama antara ibu dan bapak. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah penerimaan tanpa syarat kepada si anak. Seperti itu. Jadi anak tidak merasa sendiri dan tidak harus mencari kesenangan atau asupan emosi di luar keluarga. Seperti itu. Baik, Mas Adi tentunya terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan pemirsa di rumah, tentunya demikianlah program Hidup Sehat pada siang hari ini. Dan terus saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang, tentunya hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.